nggak apa-apa ya. Kayak anak lupa ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ke HBM itu biasanya lebih kepada ini, lebih kepada sikap, dia ada pengetahuan, sikap sama praktis. Yang outputnya adalah praktis atau kebiasaan. Itu biasanya kerangka teorinya pakai HBM, Hal Belief Models. Karena di situ ada beberapa faktor, misalnya kalau pakai yang Lawrence Greens itu ada predisposing, ada reinforcing kayak gitu. Yang faktor internal sama eksternal, faktor penguat kayak gitu juga ya. Itu dia akan ada pengaruhnya. Misalkan nih kalau mengenai konsumsi ini, pemilihan makan pada anak SMP kayak gitu. Pasti salah satu faktornya tuh ada uang saku, ada ini ya kesibukan orang tuanya kayak gitu. Kalau kalau yang dia sudah bekerja itu kan ini ya, karena sudah berpendapatan namanya sudah bukan uang saku. Kayak gitu. Beda lagi. Gitu ya. Oke. Ini sudah Nah, ini pendahuluannya ya, introduction-nya. Jadi Hal Belief Model ini pertama kali di teori ini dikemukakan oleh Rostock di tahun 66. Yang paling akhir itu dia Becker ya, gitu ya. Tapi yang paling sering diadopsi kerangka teorinya itu dari Lawrence Greens. Bilangnya tuh Greens gitu ya. Lawrence Greens yang sering diadopsi di penelitian-penelitian skripsi kayak gitu. Nah, ini berasal dari teori psikologi dan perubahan perilaku. Jadi tidak hanya menggabungkan mengenai ini hanya perilaku enggak, tapi di situ ada faktor psikologinya. Kayak gitu. Misalkan sosiologi itu juga bisa karena nih kayak tadi sosial budaya gitu. Kalau kita makan, kalau misalkan temen kita nih maunya makan di gacoan, kalian maunya makannya di mie setan kayak gitu. Terus yang paling banyak kan milih yang di sana, kalian pasti akan ngikutin yang lebih banyak. Teman-teman kalian misalkan sering jajan padahal dari SMA kalian bukan tipe anak yang sering jajan kayak gitu. Tapi karena ketemuannya sama kelompok geng, misalnya di sini ngegeng ya pasti ya. Gengnya tuh sering makan kayak gitu, kalian ikutan sering makan kayak gitu. Itu juga bisa faktor yang mempengaruhi kebiasaan konsumsi kalian ya. Orang yang misalkan nih ayah ibu kalian nih beda asal, satunya misalkan Jawa, satunya ayah kalian Padang kayak gitu. Kebiasaan kalian gitu pasti akan walaupun tinggalnya di Jawa, nggak kebalik. Walaupun kalian tinggalnya di Padang kayak gitu. Tapi salah satu orang tua kalian tuh adalah asal Jawa. Pasti kebiasaan makan kalian tuh tidak hanya Padang aja, tidak hanya yang berempah-rempah aja, tapi juga ada ibu kalian pasti masak kan ya, masakan Jawa kayak gitu. Walaupun di sekitar kalian itu kebanyakan adalah makanan Padang gitu. Kalau di sana bilangnya bukan nasi Padang ya, nggak tahu apa ya. Saya lihatnya dari film apa tuh di Netflix itu yang ini, lihat nggak yang bersiteru karena ini suaminya meninggal, bersiteru gara-gara dia sama-sama punya outlet Padang, masakan Padang gitu. Nggak tahu ya, lihatnya Korea aja ya kalian ya. Nah, itu ada apa ya, judulnya itu series ya, yang main itu Cut Mini ya gitu. Cut Mini sama Nirina Zubir ya, itu ya. Itu. Nah, ini penekanannya pada faktor internal individu. Jadi, walaupun dia disumbangsi oleh faktor eksternal, tapi sebagian besar penentunya adalah pada diri kalian sendiri atau dari internal kalian gitu. Teman kalian nih dia mau keluar gini-gini, kalau kalian nggak punya uang ya nggak jadi berangkat kalian, itu faktor internal gitu. Teman kalian ngajakin minum minuman manis atau makan makanan mau ini seblak lah apalah kayak gitu, kalian habis diare pagi tadi ya nggak jalan kalian, itu faktor internal kayak gitu ya. Jadi walaupun sama-sama pengaruh internal sama eksternal, tapi yang paling penentunya itu dari faktor internal
gitu ya. Nah, teori HBM ini hanya sebatas menggambarkan tentang perubahan perilaku, tapi dia tidak menjelaskan atau menyarankan secara detail mengenai strateginya. Jadi dia hanya istilahnya habis dianalisis situasi, dia hanya tahu masalah-masalahnya apa nih yang mempengaruhi kebiasaan makan. Ya dia nggak ngasih solusi ke kalian, ya kalian yang harus bisa menyimpulkan sendiri. Oh ini karena ini nih, dia nggak sarapan, anak sekolah itu jarang sarapan karena sekolahnya masuknya terlalu pagi. Walaupun susah banget kita mau mengedukasi sekolah misalkan ya, kalau ibu masuknya ini ya dimundur itu susah. Jadi kita harus punya solusi lain nih. Apa kira-kira? Apa nih kira-kira? Pokoknya kalau pertanyaan saya tuh mikirnya jangan berat-berat ya. Jawabannya tuh simple kayak gitu. Apa? Nggak sesuai sama saya juga nggak apa-apa. Yang penting ada jawaban. Apa coba? Apa? Iya, bawa bekal. Terus apa lagi? Misalkan sekolahnya mewajibkan bawa bekal. Orang tuanya walaupun sesibuk apapun, nanti takut kan anaknya nggak bawa bekal sendiri. Takutnya anaknya nangis atau apa. Makanya tetap dia harus entah beli atau entah masak. Kayak gitu, bawa bekal. Kalau hanya dikasih uang saku, anaknya nanti akan hanya makan pas waktu siang gitu. Jadi masukin regulasinya itu, regulasi atau programnya itu bukan akhirnya kita memaksakan gitu. Karena kita siapa? Kayak gitu kan ya. Sekolah udah lama nih masuknya jam 7, kita tiba-tiba, "Ibu, ini dong masuknya jam 8 aja." Gitu kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kita harus punya opsi-opsi, kira-kira bisanya program apa nih yang mau kita masukin kayak gitu. Terus misalkan nih programnya apa? Oh, programnya itu dari sekolah memberikan misalnya ada kantin, kalau full day school kan ada kantin kayak gitu. Jadi anak-anak walaupun dikasih uang saku, mereka tuh bebas memilih. Kecuali kalau case-nya nggak ada kantin kan pasti anak-anak bingung ya, kebanyakan jajan ya. Bukan makanan yang di piring yang mendekati gizi seimbang kan enggak ya. Kayak gitu. Jadi regulasi-regulasi itu yang bisa kita diskusikan kepada pemangku kebijakan atau pihak sekolah gitu ya. Terus selanjutnya ini komponen. Jadi komponen demografik ada treatnya. Treatnya itu nanti kita bahas setelah ini dan juga ekspektasinya juga kayak gitu ya. Jadi ada kerentanan, ada keparahan ketika kita mau mengubah perilaku kita kayak gitu. Sama cue to action-nya. Ini udah sedikit juga kita bahas yang cue action ya, cue to action kayak gitu di pertemuan saya sebelumnya kayak gitu. Yang pertama terkait dengan diri sendiri ya, ini saya kasih bahasa Indonesia ya. Gitu. Jadi kerentanan yang dirasakan ini adalah dia merasa bahwasanya itu adalah suatu suatu hal yang membuat kalian ketika mengonsumsi itu ada resiko penyakit. Padahal itu bisa jadi salah. Kayak gitu. Itu yang bisa bisa membuat perubahan perilaku kalian. Misalkan dulu pas waktu ini flu burung, gitu kan ya. Flu burung itu yang flu hanya burungnya, hanya unggas-unggasnya. Dan jarang sekali, bahkan hampir tidak ada, di Indonesia nggak ada ditemuin flu burung itu di manusia. Ya gitu. Jadi dia nggak jangkit ke manusia. Ada case-nya tuh manusia, tapi ternyata nggak, bilangnya di Cina kalau nggak salah ya, bilangnya flu burung tuh kena ke manusia. Tapi kalau nggak salah mantan Menteri Kesehatan, Bu siapa yang dapat ini ya, bencana masuk penjara, bukan bencana ya, apa tuh dapat ini masuk penjara kayak gitu, dia menerbitkan buku mengenai flu burung itu, bahwasanya itu tuh nggak ngaruh ke manusia, nggak menjangkit ke manusia. Karena tapi kita saking takutnya itu kita nggak mau berinteraksi sama hewan yang unggas. Padahal pas waktu itu unggas kan ada yang sehat juga ya kayak gitu. Karena kita memang minim pengetahuan gimana cara untuk istilahnya memisah lah ya hewan yang sakit atau enggak kayak gitu. Nah ini contohnya di sini juga ancaman penyakit sapi gila kayak gitu. Penyakit sapi gila itu
Bukan kita ketika konsumsi sapi terus kita gila gitu, enggak. Jadi sapinya. Jadi enggak, kalau kita konsumsi dagingnya pun enggak akan ngaruh ke kita kayak gitu. Tapi di sini itu dia, ini negara mana nih? Saya cek ya. Negara luar pokoknya tuh. Jadi sampai dia akhirnya itu dia negara tersebut konsumsi dagingnya itu menurun drastis. Tentunya peternakan kan jadi ini ya, jadi rugi ya kayak gitu. Jadi hal-hal yang menurut mereka tuh rentan, oh ini sapi gila, aku takut nih kalau konsumsi dagingnya bisa dapat penyakit kayak gitu juga. Sudah ada rasa kerentanan. Itu akan mempengaruhi perilakunya. Perilakunya akhirnya konsumsi dagingnya itu akan menurun, nggak konsumsi sama sekali. Ini ngefeknya ke ekonominya mereka, kayak gitu. Jadi tentunya kalau misalkan kalian apa gitu ya, dapat informasi apa-apa, ya itu kayak kemarin kita COVID awal-awal tuh, COVID dia menyerang lewat ini. HIV lah misalkan, HIV kalau misalnya kalian bersentuhan gitu dulu ya, bersentuhan kalian akan tertular gitu. Ternyata kan enggak, penularannya enggak kayak gitu. Kita sudah merasa bahwasanya kerentanannya kayak gitu. Padahal enggak benar. Gitu. Tuh faktor yang mengubah perilaku kayak gitu. Aku nggak mau deket-deket lah sama orangnya HIV misalkan. Jabat tangan aja itu tertular kayak gitu misalkan. Aku nggak mau, aku punya teman pokoknya nggak mau jabat tangan kayak gitu. Padahal enggak. Penularannya lewat apa? Jarum suntik, air susu ibu tapi bisa diminimalisir ya ini ya. Jadi kalau ibunya dia HIV, anaknya tuh bisa diminimalisir. Jadi ada pengobatan di ibunya gitu. Terus apa lagi? Ya, kan hubungan terus ludah gitu ya. Jadi enggak, aduh nih aku tak kan kadang ada sampai aku nggak mau tetap-tetapan sama mereka kayak gitu. Kayak gitu. Sekarang kalian sebagai generasi digitalisasi tuh apa-apa tuh jangan kata orang kayak gini, kata orang itu kayak gini. Kalian harus buktikan sendiri, googling lah bener atau enggak fakta tersebut, bukan fakta sih. Buktikan kalau itu sebenarnya bener atau enggak sih. Itu ya. Udah kalian sudah smartphone-nya sudah smart nih. Kalau orang yang nggak ikutan smart nih kalah berarti ya. Gitu ya. Terus selanjutnya keparahan yang dirasakan kayak gitu. Orang nganggep flu itu biasa, pilek, pusing gitu. Tapi kalau flu-nya ini dijangkit sama orang yang asma, itu akan lebih terengah-engah dia tuh. Makanya kalau orang yang punya histori asma, dia akan benar-benar jaga imunnya dia. Kalau lagi musim pancaroba atau musim penghujan, ya benar-benar minum vitamin kayak gitu. Gitu. Jadi keparahan yang dirasakan tuh pasti setiap orang tuh berbeda. Makanya nanti akan mengubah perilakunya dia. Orang yang asma, ketika misalkan COVID kayak gitu ya, itu kan sesek ya, dia sudah punya asma, terus datanglah COVID, pasti akan lebih temboknya gitu ya, temboknya dia membuat tembok terhadap diri sendiri, ke lingkungan tuh akan lebih tinggi ya temboknya ya. Paham nggak maksudnya tembok nih? Maksudnya dia secara interaksi tuh akan lebih diminimalisir banget kayak gitu. Pemerintah bilang maskernya harus double, dia sampai triple bisa jadi kayak gitu. Karena kerentanan yang dirasakan itu beda sama orang lain yang nggak ada flu kayak gitu. Ya udahlah aku ngikutin pemerintah, aku 2 lapis kayak gitu. Oh aku ngikutin pemerintah, aku tetap keluar tapi aku kalau naik tangga nggak pegang kayak gitu. Kalau orang asma aku nggak mau lah kayak gitu. Pokoknya nggak mau keluar kalau nggak ada kepentingan gitu. Jadi keparahannya yang dirasakan tuh beda-beda. Terus selanjutnya kerentanan manfaat yang dirasakan. Jadi kalau ini kayak gitu ya, ini misalkan nih kalau kita sakit kayak gitu, nah ini sebelumnya kan ada screening. Screening itu bisa dilakukan oleh diri sendiri. Sadari kayak gitu ya, screening oleh diri sendiri kayak gitu. Misalkan kalau ini tumor payudara.
gitu. Kita bisa sadari sendiri. Sadari itu ada kepanjangannya ya tadi ya. Kita bisa meraba sendiri, bisa melakukan istilahnya apa ya, deteksi sendiri kayak gitu. Nah, manfaatnya kita bisa merasakan kerentanan manfaatnya. Oh, nanti kalau aku dari awal sudah tahu tadi ya, sudah periksa payudara kita kayak gitu. Nah, itu nanti akan bisa kelihatan misalkan loh, kok ada benjolan ya kayak gitu ketika diraba gitu. Oh, berarti ini indikasi. Jadi aku harus ke vaskes. Kalau kita nggak screening ya kita nggak akan tahu keparahan kita ya, gitu ya. Screening kemarin nih saya kasih ke kalian nggak sih? Sebelumnya screening bukan sih materinya? Bukan ya? MPG nggak screening ya? Enggak ya? Oh, semester 4 berarti. Semester 4 tuh ada ini screening ya, kayak gitu ya. Ada materi screening ya. Screening yang di PSG sama screening yang di epidemiologi. Jadi nanti coba dibuka-buka materinya lagi kayak gitu. Jadi ini kerentanan manfaat yang dirasakan kalau sekarang dia sudah merasakan di awal, nanti akan mencegah di selanjutnya. Kayak gitu. Misalnya di screening kanker serviks nih, gitu. Dia kan kanker serviks itu dia untuk mencapai apa namanya? Stadium-stadiumnya tuh agak lama dibandingkan dengan kanker ini paru-paru ya. Dia lebih lama. Jadi untuk mencegahnya, untuk mengobatinya itu lebih lama. Gitu. Jadi ketika kita sudah screening, sudah tahu kita terdiagnosa, jadi screening itu juga bisa buat diagnosa. Tapi screening sama diagnosa tuh beda ya. Screening yang bisa untuk diagnosa, screening yang bisa dikatakan diagnosa itu adalah seperti dia screening tensi, screening gula darahnya dicek gula darah kayak gitu tuh screening plus dia bisa diagnosa. Gitu. Kalau misalkan COVID, nah COVID itu di screening, swab terus apa namanya antigen itu di screening. Kalau mau diagnosanya pakai PCR gitu ya. Swab PCR ya berarti antigen ya. Tadi screeningnya pakai antigen kayak gitu. Diagnosanya pakai swab PCR. Kalau antigen kan biasanya cuma ini ya naso aja ya, nasofaring ya. Yang laringnya enggak kan ya. Kalau PCR kan dua-duanya kan ya gitu. Oke, selanjutnya hambatan yang dianggap. Makanya di sini kayak kalimatnya tuh yang dianggap, yang dirasakan kayak gitu. Karena setiap orang pasti akan beda, yang dianggap sama dirasakan itu beda-beda. Yang dianggap yang dirasakan tuh bahasa Inggrisnya yang perceptibility tadi loh. Perception. Perception setiap orang itu dia beda-beda. Persepsi kayak gitu ya. Jadi ini hambatan kalau misalkan mau tes kesehatan kayak gitu. Jadi kan ada yang karena dia secara ekonomi belum terlalu mampu karena nggak semuanya tercover BPJS kayak gitu. Aduh, ini hambatan buat dia untuk melakukan tes diagnosa selanjutnya. Antigen lah ya, antigen itu murah nih kayak gitu. Paling kalau kalau udah kemarin udah ini ya kasusnya udah mulai turun kan lebih murah ya kayak gitu. PCR tuh lebih mahal gitu di awal, apalagi kalau pas waktu Delta kan mahal banget ya kayak gitu. Akhirnya orang-orang itu karena ada hambatan kayak gitu, dia di screening dia COVID. Tapi ketika disuruh biasanya kan ketika dia di screening COVID ya gitu, ini Bapak Ibu nanti tes lanjutan ya PCR kayak gitu. Karena ada hambatan biaya, dia memutuskannya apa? Memutuskan untuk apa? Isolasi mandiri gitu. Yaudahlah aku ini nggak usah keluar gitu. Aku berobat sendiri aja. Makanan di stok, minum vitamin di stok kayak gitu. Gitu. Jadi dia karena ada hambatannya di biaya, yaudahlah aku yang menurutku ini aja sama-sama usaha yang menurutku lebih lebih cocok nih di uangku kayak gitu. Gitu ya. Atau misalkan nih contohnya di sini tidak menyenangkan. Kalau ini kan bahayanya ya di sini ya bahayanya atau efeknya kadang kita sudah takut sendiri kayak gitu. Ya misalkan nih kanker kayak gitu. Itu kan ada kemonya. Kemonya bisa mengakibatkan badan kita misalkan ya badan kita ada apa namanya lebam-lebamnya. Berat badannya bisa jadi naik karena obat-obatan kayak gitu. Terus rambutnya rontok. Wajahnya jadi nggak seger gitu ya, kusam kayak gitu. Itu beberapa ya, nggak semuanya ya, karena pasti ada perawatannya kayak gitu ya.
kita sudah merasa bahwasanya aduh nih hambatannya kalau aku tetap ini tetap kemo kayak gitu, nah itu nanti akan merusak fisikku. Ini kalau kalian pernah lihat drama Hospital Playlist, tahu nggak Hospital Playlist kayak gitu, itu kan pas satu di akhir-akhir di dua ya, istrinya dokter itu kan ini ya kena kanker ya, tapi dia juga hamil, inget nggak dokter itu siapa tuh yang dia hamil tapi dia punya kanker, nggak inget ya? Kalian nontonnya satu kali ya, sudah berkali-kali. Harusnya tahu itu di akhir-akhir, nggak mungkin kalian nggak tahu. Kalian skip, kalian paling lihat misalkan suka siapa sih yang kalian lihat itu, yang lainnya kalian skip kayak gitu. Nah, itu istrinya itu hamil tapi dia juga kanker kayak gitu. Dokternya memberikan opsi. Dia sendiri sudah takut kayak gitu. Kalau nanti aku kemoterapi, nanti bayiku kenapa-kenapa. Dia sudah lama ya nikahnya ya. Pasti dia mau punya anak, sudah mengidam-idamkannya lama kayak gitu. Dia merasa hambatannya itu. Akhirnya memutuskan nggak mau kemo. Kemonya pas waktu melahirkan saja karena nggak mau ada dampaknya ke anaknya, kembali ke janinnya kayak gitu. Tapi ternyata dokter bilangnya itu bisa. Banyak kasusnya yang bisa. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya itu kadang hambatan itu kadang kita yang mikirin sendiri kayak gitu. Kayak misalkan nih, aduh aku nggak bisa kuliah ini, nggak bisa lanjut kuliah S2 karena nggak ada biaya. Hambatan kalian mikirnya kayak gitu. Padahal kalau kalian tanya nih ke orang yang sama-sama punya kondisi yang sama kayak kalian, mereka pasti bilang, bisa kok mbak, kamu kuliah lagi ada beasiswa kayak gitu. Atau misalkan kamu kelas karyawan gitu. Jadi semuanya itu tetap bisa apa ya? Bukan suatu hambatan 100% buat kalian tuh enggak. Pasti sebenarnya ada solusinya gitu. Kalau di dokter yang Hospital Paris tuh bilang, kalau dokternya itu masih memberikan opsi, berarti masih bisa. Kemonya masih bisa bebarengan dengan dia menjaga anaknya. Jadi menjaga janinnya tuh bisa. Tapi kalau dokternya itu sudah bilang harus memilih, berarti itu sudah tidak ada pilihan lain. Jadi harus nurut. Berarti kan kalau kayak gitu kan bisa dilihat ya, bisa jadi kankernya dia masih bisa dikemo dan tidak terlalu ganas kayak gitu. Jadi kalau hambatan yang kalian anggap itu sebenarnya jangan dikip sendiri, dipikir terlalu overthinking kayak gitu ya. Wah, ini aku kuliah kosnya semakin tinggi kayak gitu. Aduh, ini apakah aku harus putus kuliah kayak gitu. Kalian cobalah sama-sama sharing sama teman kalian yang satu kondisi kayak gitu. Ini kosnya ini nih, kosnya mahal kayak gitu. Kira-kira gimana ya solusinya? Ya udahlah kita ini aja coba ya. Ngekosnya ini aja 2 kamar apa? 2 orang 1 kamar kayak gitu. Atau kita ngontrak aja bareng-bareng supaya lebih murah gitu. Kita cari rumah yang ada dapurnya supaya kita juga ngirit nih. Masak makannya bisa ngirit kayak gitu. Jadi makanya dibilangnya tadi ya hambatan yang dianggap. Hanya kalian yang hanya bukan hanya kalian yang menganggap, pasti banyak ya yang menganggap ya. Tapi kalian tahu solusinya sebenarnya. Kayak misalkan ini ya, apa namanya? Kayak biaya juga tuh ada solusinya juga kayak gitu. Ada yang tidak menyenangkan juga di sini ya, persepsi tidak menyenangkan. Misalkan kalau kalau nanti ini misalkan nih apa tuh namanya? Kalau sesar misalkan melahirkan normal sama sesar itu sakit kayak gitu. Aduh nih kalau melahirkan tuh udah pusing aja, udah deg-degan gitu kalau mau HPL gitu ya. Gitu. Jadi orang sudah beranggapan kalau tuh sakit gitu. Makanya dia ini nih, ya udahlah aku cari rumah sakit yang ini, yang dia nggak sakit. Sebenarnya ada solusinya, tapi kalau orang yang dia kaya sama orang yang apa namanya sama berkecukupan beda ya kayak gitu ya. Kita harus berdoanya jangan kaya ya, berkecukupan gitu ya, supaya apa apa cukup gitu ya. Gitu. Atau dia juga nih menyita waktu ketika kita misalkan sudah kerja tapi kita harus misalkan kita harus apa namanya cek kesehatan yang bukan yang di luar dari ini loh ya, di luar dari perusahaan kayak gitu.
Yang selanjutnya cue to action. Nah, cue to action itu dia yang memicu ya. Cue kayak gitu. Jadi yang apa tadi saya bilangnya apa? Memicu kayak gitu. Orang nggak bakal berhenti pada suatu kebiasaan kalau nggak ada yang memicu. Itu. Rokok gitu ya. Ini pasti ini ya. Kalau kalian itu sebelumnya pas waktu ngerokok misalkan sampai ya, misalkan COVID kemarin nih, biar gampang ya kayak gitu. Pas waktu COVID itu kalian ngedrop banget, plus kalian ngerokok, paru-parunya udah kotor kayak gitu. Akhirnya pas waktu COVID kalian simptomnya lebih berat dibandingkan dengan pasien lainnya gitu. Akhirnya dia merasakan, oh ternyata gini banget ya kalau aku ngerokok plus aku sakit kayak gini banget rasanya, harus pakai selang lah, terus dia ada selang yang buat pernafasan, ada selang-selang yang ada di dada kayak gitu. Kayak gini banget ya masuk ICU kayak gitu. Tapi ada juga yang sampai ke tahap seserius itu, kembali lagi perilakunya, balik lagi dia merokok tuh ada dan banyak ya teman-teman ya. Sudah sakit misalkan, oh ini Bapak terdiagnosa, ini juga nih kalau kalian lihat hospital playlist ya. Contohnya langsung kan ya, langsung dari ini. Jadi ada bapak-bapak tuh yang habis transplantasi liver, transplantasi hati. Itu dokternya dokter Ikjun ya yang merawat kayak gitu, habis transplantasi. Kalau di sana tuh liver itu, hati itu dia diakibatkan kebanyakan tuh karena minuman keras ya, gitu ya. Habis transplantasi liver, ternyata bapaknya itu masih sering minum minuman keras. Padahal sebelumnya dia sudah mulai stop. Nah, dia tetap minum minuman keras kayak gitu. Berarti apa? Sudah sampai dia di posisi transplantasi liver loh dia. Tidak hanya membahayakan, dia sering membahayakan orang yang pendonornya. Gitu kan ya. Tapi dia tetap minum minuman keras. Yang pasti ya sudah transplantasi liver kayak gitu, sudah hatinya sudah, organnya sudah nggak seperti normalnya kayak gitu, dia tetap terpapar minum-minuman keras. Nah, jadi walaupun sudah ada Q-nya kayak gitu, tapi kalau dia merasa bahwasanya, kan itu yang case itu kan bapaknya ngerasa bahwasanya anaknya bisa bantuin gitu kan ya, bisa jadi pendonor lagi gitu. Anaknya ada berapa ya, kalau nggak salah 3 ya. Jadi yang keberapa gitu donorin kayak gitu. Habis itu bapaknya merasa kalau alah nanti kalau aku ini livernya pengaruh lagi kayak gitu, aku bisa minta donor lagi ke anakku. Itu pas waktu itu saya juga agak nangis gitu ya, aduh nih. Lihat pas waktu itu enggak, pas waktu apa namanya, pas waktu adegan itu enggak dia nonton hospital playlist ya. Padahal tuh bagus loh itu. Gara-gara kasus yang donor-donor itu, yang mulai dari donor transplantasi, donor yang anak kecil itu, tingkat donor di Jepang itu dia meningkat. Gitu ya. Nah, kalau di Indonesia tuh ada juga donor mata tuh ada ya. Tapi saya juga kalau itu masih takut ya kalau donor donor kayak gitu ya. Karena takutnya kan apa namanya? Bisa jadi kan keluarga nggak ini ya, nggak meng-ACC. Tapi itu tetap, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu kalau misalkan keluarganya pas waktu misalnya sudah meninggal nggak ACC itu nggak apa-apa. Katanya sih, saya nggak tahu. Jadi hanya baca-baca kayak gitu. Terus yang keenam, self efficacy. Jadi tingkat kepercayaan diri seseorang dalam kemampuannya untuk berhasil melakukan suatu perilaku. Nah, ini sudah di akhir ya self efficacy itu ya. Jadi aku percaya diri banget nih. Aku bisa melakukan perubahan perilaku gitu. Tapi tentunya harus ada ini, biasanya tuh harus, kalau sendiri pun sebenarnya juga bisa berhasil. Kadang kan kita perlu support system ya untuk berhasil ya. Misalkan kalian mau olahraga nih, kalau sendiri aku lari-lari, aku ini apa namanya, takut diliatin orang kayak nggak punya temen kayak gitu ya. Aku olahraganya maunya kalau ada temennya. Jadi kalau temenku nggak berangkat, aku nggak jadi olahraga. Berarti self efficacy-nya dia masih pengaruh sama orang lain. Tingkat kepercayaan dirinya dia masih perlu diasah, bukan kurang ya, perlu diasah. Dia sudah punya kemampuan kayak gitu.
Self efficacy ini dia juga dipengaruhi sama yang lain-lain tadi, kerentanan tadi, atau juga cue to action-nya ini. Gitu. Jadi itu sudah di tahap yang terakhir ya, self efficacy itu ya, kepercayaan dirinya kita. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi modifying factors itu dia termasuk demografinya ya, kayak gitu. Jadi orang itu pasti dia mempunyai kebiasaan masing-masing sesuai sama umurnya, pekerjaannya, terus dia sukunya, kayak gitu. Nah, makanya dia yang tadi kita 1 sampai 6 itu, 1 sampai 5, 1 sampai 4 sama 5 sama 6 kayak gitu ya. Nah, itu perlu kita perhatikan sebenarnya tingkat kerentanan yang kita rasakan, hambatan kita rasakan tuh yang bagaimana? Yang dia akan mempengaruhi treatnya kita, perlakuan kita, kayak gitu terhadap suatu perilaku, gitu ya. Nah, ini dia, jadi ada berapa nih? Ada 4 ya yang mempengaruhi action, kayak gitu. Jadi ada benefits. Jadi kalau kita misalkan memutuskan suatu perubahan perilaku, biasanya kita nimbang-nimbang kayak gitu ya. Manfaat buat kita apa, hambatannya tuh apa aja, barriers, hambatan ya, severity-nya, keparahannya tuh sejauh mana kayak gitu. Sama dia susceptibility. Ini nyetripnya ini ya. Iya benar-benar kayak gini ya, susceptibility kayak gitu. Bagaimana cara kita menerima kayak gitu. Nanti kita masuk ke decision-nya kita, keputusan kita dari pertimbangan, tarik deh ini. Pertimbangannya itu akan menghasilkan decision, keputusan kayak gitu. Nah, keputusan itu sebenarnya akan sudah ada keputusan nih, tapi belum ada action, kan hanya keputusan ya, masih tertulis ya gitu, belum dilaksanakan. Kayak kalian misalkan aku mau menurunkan berat badan, aku mau olahraga 3 kali sehari, itu keputusan, itu belum action gitu ya. Nah, kalau sudah ada cue to act, kayak tadi misalnya cue to action-nya, kalian ternyata sudah obesitas. Kalau setiap gerak kalian sudah terengah-engah kayak gitu ya. Sudah badan rasanya nggak enak, banyak makan yang nggak muat, gitu. Harus beli juga nggak ada uang, mau nggak mau caranya adalah menurunkan berat badan gitu misalkan ya, gitu. Jadi itu termasuk cue to action ya. Aduh aku nggak mau beli baju, jadi harus olahraga. Itu termasuk cue to action, kayak gitu. Terus kita juga tingkat kepercayaan diri kita, self efficacy-nya kita. Aku misalkan nih aku nggak percaya diri nih ini olahraga, ya udah aku karena ini agak malu nih sama orang, kok olahraganya harus lebih pagi, atau aku olahraganya itu di rumah dulu aja nggak apa-apa kayak gitu. Karena kalian percaya diri kalian bisa melakukan gitu ya, dan juga kalian percaya bahwasanya kalian nanti bisa turun gitu berat badannya, itu self efficacy. Atau kalian larinya itu tanpa teman, itu lebih tinggi lagi, lebih meningkat lagi self efficacy kalian. Nah, ini nanti pengaruh sama action kalian. Action kalian ya. Ini oleh Hal Belief Model dari Let's Go ya, 2015 ya. Terus selanjutnya ini yang terakhir ya. Yang tadi saya sampaikan yang dari Lawrence Greens gitu ya. Lawrence Greens itu dia ada 3 faktor ya. Faktor predisposisi, ada faktor pemungkin, ada faktor penguat. Predisposisi itu lebih kepada faktor internal ya, dia ya. Internalnya dia, sosial, budaya, kayak gitu. Enabling itu faktor yang pemungkin, kira-kira dia bisa mempengaruhi, jadi dari luar, kayak gitu. Jadi walaupun di sini bilangnya, ini kan contohnya sikap perilaku petugas ya, atau dukungan suami, kayak gitu. Jadi itu dari luar. Misalkan nih kalian mau berobat, kayak gitu. Kalian sudah mau berobat di puskesmas tersebut. Sebelumnya kalian setengah hati mau ke situ karena ini ya takut gitu misalkan. Tapi ternyata petugasnya itu dia nggak ramah, gitu misalnya sikapnya itu dia ya nggak enak gitulah ya. Nah itu bisa jadi faktor masuknya enabling itu yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk tidak lagi ke vaskes tersebut, gitu. Faktor penguatnya ini bisa juga kayak dukungan suami. Misalkan kalian tadi sudah pengen melakukan tadi olahraga kayak gitu.
support system kalian itu bisa dari dukungan suami. Yaudah, kalau pas olahraga aku yang masak, aku yang jaga anak gitu. Kalau pas olahraga aku ikutan olahraga sama kamu gitu, walaupun biasanya agak setengah-setengah gitu ya. Yaudah kamu lari aku tak jalan gitu. Tapi nggak apa-apa, tuh ada dukungan, ada penguatnya walaupun dari luar tuh, tapi dia yang paling dekat dengan kalian. Jadi reinforcing itu walaupun dari eksternal ya, dari luar kalian, tapi itu yang paling dekat dengan kalian, yang bisa mengubah juga perubahan perilaku kalian kayak gitu. Gitu sudah. Belief model kita sudah. Kira-kira hubungannya apa nih? Kok belief model kok ada di pelajaran pendidikan gizi gitu? Apa? Ayo. Kira-kira apa nih hubungannya? Ngapain belajar HBM gitu ya? Jawabannya sebenarnya hampir sama nih kayak tadi nih. Apa nih kira-kira? Apain belajar HBM? Tadi kan ada nih, setiap orang tuh pasti punya kerentanan, setiap orang pasti punya hambatan, setiap orang pasti punya cue to action-nya sendiri-sendiri. Nah, kenapa kita perlu tahu itu? Apa tuh? Apa? Tadi sudah saya kasih clue loh ya. Apa? Tadi Mbak Magdalena bisa pertanyaannya tadi bisa di chat aja Mbak ya. Soalnya speaker saya agak bermasalah nih, kecil banget speakernya. Ini hadir nggak? Mbak Magdalena kan ada ya. Ini lagi di depan laptop nggak ini? Ayo apa? Apa? Ingat ya teman-teman ya. Saya nggak mau kalau saya di sini hanya mendongeng ke kalian. Di sini kita tuh berdiskusi. Apa? Kenapa kita perlu belajar HBM? Ini waktunya yang di Zoom mau habis lagi nih. Kalau mereka mau masuk, kalau mereka mau masuk ya, mau masuk lagi nggak? Kalau masuk saya buka lagi. Kalau nggak ya hanya yang di offline aja yang lanjut. Apa? Kenapa perlu HBM, health belief model? Tadi loh, ada 6 poin kan? Ayo apa? Apa? Nah ya, terus kenapa kita perlu untuk melakukan pendidikan ketika